wabarakatuh. Perkenalkan, saya Eni Puji Lestari. Saya guru bimbingan dan konseling di SMK Manah Hijil Budia Pati. Permisi ya, assalamualaikum. Oh iya, waalaikumsalam. Oke, duduk. Terima kasih ya Mbak sudah datang memenuhi panggilan Ibu. Ya. Tadi Mbak Rati ngapain? Itu Bu, sedang ngerjain tugas, tiba-tiba dikasih tahu sama teman kalau dipanggil Bu Heni. Oh, seperti itu. Iya. Iya Bu, ini ucapkan terima kasih ya untuk kedatangannya. Mbak Rati gimana kabarnya? Baik Bu, alhamdulillah. Nah terus tadi bertanya-tanya nggak kenapa kok? Iya Bu, bertanya-tanya, kok saya dipanggil? Kayaknya saya tidak buat masalah gitu kok. Seperti itu. Iya. Dan memang yang dipanggil ke ruang BK itu harus yang bermasalah seperti itu. Biasanya kan kalau kena kasus dipanggil ke BK gitu. Oh gitu. Jadi selama ini yang kamu tahu yang dipanggil BK itu yang kena kasus seperti itu. Iya Bu. Tuh. Sehat Mbak Rati? Sehat. Iya sehat. Terus duduknya gimana? Udah nyaman belum? Nyaman Bu. Ya. Ya jadi menurut Mbak Rati kenapa ya kok kira-kira dipanggil Bu ini? Nggak tahu Bu. Tidak tahu. Iya. Kayaknya nggak buat masalah gitu Pak. Tidak pernah buat masalah gitu. Jadi yang dipanggil kan tidak harus yang membuat masalah. Ya coba diingat-ingat lagi. Apa ya? Apa ya akhir-akhir ini yang sudah Mbak Rati lakukan? Apa ya? Kayak itu kayaknya. Apa? Itu Bu, sering bolos pelajaran. Sering bolos. Iya. Iya, jadi menurut informasi dari guru mapel gitu ya, Mbak Rati kan beberapa kali tidak mengikuti pelajaran atau membolos seperti itu, benar atau tidak? Benar Bu. Benar ya? Iya, tapi itu cuma pelajaran yang nggak aku suka aja gitu loh Bu. Nah, karena di pelajaran yang tidak Mbak Rati suka. Iya. Ya, jadi ini Mbak Rati, jadi tujuan dari Bu ini memanggil Mbak Rati ke sini itu nanti kita akan berdiskusi ya terkait dengan masalah yang Mbak Rati hadapi sekarang. Iya. Gitu ya. Jadi nanti Mbak Rati ceritakan saja masalahnya apa, tidak perlu malu ataupun takut karena BK memegang yang namanya asas kerahasiaan. Gitu Itu ya. gimana Bu asas kerahasiaan? Iya, asas kerahasiaan maksudnya itu nanti apa-apa yang akan Mbak Rati sampaikan ke Bu ini itu nanti tidak akan Bu ini sebar kemana-mana. Istilahnya Bu ini itu tidak ember sebagai guru iya, BK. iya. Jadi tidak usah takut, dikeluarkan saja apa masalahnya. Nanti cukup kita berdua saja yang tahu, gitu ya. Jadi nanti tidak akan ada orang lain yang tahu selain Mbak Rati dan Bu ini, seperti itu. Ya, jadi tidak perlu khawatir. Ya, gimana sudah Iya. kan? Iya Bu, tapi ada ragu gitu loh kalau mau cerita. Agak ragu. Iya. Ya, pokoknya jangan khawatir. Guru BK itu pasti memegang yang namanya asas kerahasiaan. Jadi nanti Mbak Rati silakan secara sukarela, secara terbuka menyampaikan apapun masalahnya. Tidak perlu takut. Seperti itu. Gitu ya. Iya. Ya. Tadi Mbak Rati sudah mengakui ya kalau sering membolos. Iya Bu, sering Iya. bolos. Lah itu biasanya sering membolosnya pada saat apa? Misalnya itu saya sering membolos pada saat pelajaran mapel matematika. Pada saat pelajaran matematika. Seberapa sering atau berapa kali? Ya agak sering gitu Bu. Agak sering. Kira-kira berapa kali itu Mbak? Hampir kurang lebih 7 kali. 7 7 kali? kali mapel pelajaran matematika nggak pernah masuk gitu Bu. Oh, di semester ya, di setelah UTS ini Iya. dari awal awal pelajaran nggak pernah masuk. Nggak pernah Bu.
Oh, lah itu alasannya apa, Mbak? Nggak suka sama gurunya, Bu. Tidak suka sama gurunya. Iya. Gurunya seperti apa menurut Mbak Rati? Gurunya itu sering marah-marah gitu, Bu. Kalau ditanya menjelaskannya, menurut saya ya nggak tahu kalau teman-teman, menurut saya itu saya nggak pernah paham kalau dijelasin sama gurunya. Biasanya kalau murid nggak suka sama gurunya, otomatis kalau pelajarannya nggak mau memahami gitu loh, Bu. Oh gitu lah. Itu Mbak Rati membolosnya di pelajaran matematika saja atau pelajaran yang lain? Biasanya juga ada yang lain, Bu. Pelajaran apa? Pelajaran itu kejuruan. Kejuruan juga pernah membolos? Pernah, Bu. Berapa kali? Cuma 1 kali. Oh, kalau kejuruan karena apa? Karena itu materinya sulit, Bu. Aku nggak bisa jawab gitu. Saat ada presentasi nggak bisa presentasi. Gitu. Jadi kalau pelajaran matematika membolosnya itu karena tidak suka dengan gurunya. Iya. Kalau pelajaran kejuruan tidak membolosnya karena materinya sulit. Iya, materinya sulit gitu. Jadi paling sering pada saat pelajaran matematika. Iya. Gitu. Ya, jadi membolos itu menurut Mbak Rati perbuatan yang bagus atau tidak? Tidak, Bu. Tidak bagus. Iya, tidak bagus. Tapi kenapa kok perbuatan yang kamu tahu tidak bagus tetap dilakukan? Ya karena menurut saya karena tidak menyukai gurunya gitu loh, Bu. Oh iya, tetap dilakukan ya karena itu tadi ya. Iya, tidak keterpaksaan menyukai karena gurunya. tidak menyukai gurunya gitu. Terus coba sebutkan misalkan dampaknya dari kamu membolos, dampaknya apa? Itu tidak tahu tugas apa yang diberikan saat disuruh mengumpulkan tugas gitu, saya nggak tahu tugas apa. Saya kan membolos, jadi nggak ngerti apa yang dijelasin guru tadi, apa yang disuruh gitu. Terus apa lagi? Gitu. Terus itu ya rugi lah, saya nggak bisa kayak teman-teman bisa mengerti apa yang dijelasin sama guru-gurunya. Dan saya sudah mencoba tapi tetap nggak bisa gitu. Jadi dari yang Mbak Rati sampaikan tadi, kerugian dari membolos itu ada banyak ya Mbak. Iya. Yang pertama tadi ada ketinggalan pelajaran. Yang kedua ada apa tadi? Itu tidak tahu tugas apa. Ya, ketinggalan pelajaran, tidak tahu harus mengumpulkan tugas apa. Iya. Terus selanjutnya tidak bisa mengikuti pelajaran, gitu ya. Iya. Oke, jadi kerugiannya seperti yang Mbak Rati tadi sebutkan ya. Iya. Kerugiannya ada banyak. Lah terus kalau keuntungannya menurut Mbak Rati membolos, ada keuntungannya? Ada, Bu. Kalau Keuntungannya menurut apa? saya Ibu, keuntungannya ya alhamdulillah ketemu guru itu. Pokoknya gurunya itu menurut saya paling menyebalkan gitu loh, Bu. Oh, gitu. Keuntungannya ya menurut Mbak Rati itu nggak ketemu guru jadinya merasa beruntung gitu ya. Iya. Oh seperti itu ya. Sebenarnya gini Mbak, kalau misalnya Mbak Rati nggak suka sama gurunya, kemudian meninggalkan pelajaran, guru yang bersangkutan rugi apa tidak? Enggak, yang rugi saya sendiri. Iya. Dan kalau kamu meninggalkan pelajaran gitu ya Mbak ya, lah itu kan gurunya tidak rugi, tapi yang rugi adalah diri kamu sendiri, seperti itu. Iya. Ya, jadi mungkin nanti kalau Mbak Rati terus melakukan hal seperti itu, yang rugi adalah Mbak Rati sendiri. Padahal anak-anak di luar sana yang tidak berkesempatan untuk sekolah itu kan banyak, ya apa tidak? Banyak, Bu. Ya, lah Mbak Rati ingin membuat orang tuanya Mbak Rati itu kecewa? Enggak, Bu. Pengennya itu pasti setiap cita-cita seorang anak itu membanggakan orang tuanya dengan meraih kesuksesan dia sesuai dengan bakatnya. Lah dengan yang Mbak Rati lakukan tadi, kira-kira seperti apa? Sangat mengecewakan. Sama mengecewakan orang tua ya. Mbak Rati itu kan banyak sekali anak yang tidak punya kesempatan untuk sekolah ya Mbak Rati ya. Iya. Mbak Rati pernah lihat anak seusianya Mbak Rati yang tidak sekolah, tidak Banyak. mau melanjutkan SMK? Banyak, Bu. Biasanya itu keluar sekolah terus kerja, ada yang nikah juga gitu. Iya, jadi Mbak Rati ini kan berkesempatan untuk sekolah ya. Jadi Mbak Rati harusnya tidak mengecewakan Orang tua. Iya, tidak mengecewakan orang tua. Nah ini kalau sampai orang tuanya Mbak Rati tahu, kira-kira seperti apa?
Ya pastinya sangat marah dan kecewa pastinya Bu. Tapi saya selalu sembunyiin kalau ada masalah tentang mapel itu, karena di setiap ujian mapel biji nilai yang saya dapat itu selalu rendah kalau matematika, tidak pernah di atas KKM. Lah, berarti itu kan selama ini orang tuanya tidak tahu ya. Kira-kira kalau orang tuanya tahu gimana? Ya takut Bu, pastinya sangat marah gitu. Iya, takut dan sangat pasti orang tuanya kecewa gitu ya. Iya, Bu. Padahal kalau Mbak Rati terus menerus membolos, nanti kan menurut peraturan yang ada di SMK Manajer Huda ini pasti nanti itu orang tuanya Mbak Rati akan dipanggil, akan mendapatkan surat panggilan. Iya apa tidak? Ya sudah pernah kok Bu dikasih surat panggilan. Tapi suratnya saya nggak tak kasih ke orang tua Bu, saya sangat takut, panik gitu. Iya. Akhirnya surat itu saya bakar gitu. Seperti itu. Jadi karena satu kesalahan kamu terus melakukan suatu kebohongan yang kebohongan yang baru seperti itu ya. Iya, Bu. Ya, jadi bisa saja nanti kalau orang tua kok dipanggil sekali gak datang, nanti kalau Mbak Rati tidak merubah perilaku gitu ya, nanti kan bisa saja suratnya dibuat lagi dan langsung diantar ke rumahnya Mbak Rati. Iya, gitu ya. Jadi nanti orang tuanya Mbak Rati pasti akan kecewa seperti itu ya. Jadi kalau seperti itu dan supaya kejadian itu tidak terjadi, nah kira-kira langkah-langkah yang akan Mbak Rati lakukan apa? Ya, saya akan memperbaiki sikap saya di sekolahku untuk selalu mengikuti pelajaran walaupun saya tidak menyukai gurunya atau tidak memahami materinya gitu. Saya akan berusaha lah intinya untuk selalu mengikuti mapel yang ada. Iya. Jadi memang seorang pelajar itu pasti dengan masalahnya masing-masing ya. Ada yang merasa sulit pelajarannya, terus ada yang tidak suka sama gurunya, seperti itu ya. Itu mungkin tidak hanya Mbak Rati saja yang mengalami hal itu. Ya, tapi dengan membolos seperti yang sudah Mbak Rati katakan tadi, itu yang rugi kan? Saya sendiri. Ya, Mbak Rati sendiri. Jadi alangkah baiknya jika mulai hari ini atau setelah pertemuan dengan Bu Eni ini Mbak Rati bisa memperbaiki sikap atau merubah perilaku. Iya. Seperti itu ya. Iya. Mbak Rati mungkin harus lebih banyak bersyukur karena di luar sana saja yang ingin sekolah itu banyak tapi tidak berkesempatan. Mbak Rati sudah berkesempatan untuk udah berkesempatan untuk sekolah. Ya seharusnya tidak disia-siakan seperti itu. Iya Mbak ya. Iya. Gimana? Ya Bu, saya akan berusaha untuk bisa selalu mengikuti pelajaran mapel matematika walaupun saya nggak suka sama gurunya, saya akan mengikuti lah Bu. Ya mungkin kalau masalahnya itu dengan gurunya seperti itu ya, nanti mungkin bisa Bu Eni ketemukan dengan guru matematikanya. Kamu bersedia? Boleh Bu. Boleh ya, nanti siapa tahu kamu itu ada, mungkin tak kenal maka tak sayang. Jadi nanti mungkin bisa Bu Eni jadwalkan, nanti Bu Eni tanya sama guru matematikanya seperti itu. Jadi nanti Bu Eni bisa mempertemukan Mbak Rati sama guru matematikanya. Masalah-masalahnya apa, keluhannya apa, jadi nanti bisa didiskusikan sama guru matematika. Mungkin nanti setelah konseling ini selesai ya, mungkin bisa dijadwalkan besok atau kapan. Kamu bersedia jika bertemu dengan guru matematika? Insya Allah bersedia. Ya, jadi dampak dari membolos tadi sudah Mbak Rati jelaskan ya. Ada banyak dan keuntungannya hampir tidak ada. Gitu, hampir tidak ada ya. Iya Bu. Ya, jadi kira-kira Mbak Rati ini menyadari kesalahannya apa tidak? Ya Bu. Menyadari ya, apa yang Mbak Rati lakukan menurut Mbak Rati salah apa tidak? Salah Bu, saya nyesal. Gitu. Ya. Nah, terus kemudian kira-kira kalau Mbak Rati merasa ini hal yang tidak benar gitu ya, merasa ini tuh salah gitu ya, ini menurut Mbak Rati sendiri ya, bukan menurut ini ya, yang apa yang Mbak Rati lakukan itu salah ya. Oke, kalau menurut Mbak Rati itu salah, kira-kira yang akan Mbak Rati lakukan apa untuk memperbaiki apa yang sudah Mbak Rati lakukan? Ya itu Bu, pengennya mengikuti setiap pelajaran yang ada.
lebih menyukai guru-gurunya, lebih akrab dengan guru-gurunya supaya tidak canggung untuk bertanya dengan gurunya. Terus apa lagi? Ya belajar lebih giat agar memahami pelajaran yang menurut saya materinya sulit. Untuk saya akan belajar mencoba berulang-ulang kali gitu Bu, sampai paham. Ya, jadi yang bisa Bu ini simpulkan ya, tadi yang akan Mbak Rati lakukan adalah akan lebih lebih mengikuti pelajaran sesuai dengan tentunya disiplin ya, sesuai dengan jamnya, tidak bolos lagi. Kemudian kalau masalahnya tidak suka dengan guru matematika, tadi yang akan Mbak Rati lakukan apa? Lebih menyukai ya, gurunya. Mungkin lebih menyukai gurunya, lebih mengenali gurunya, berkomunikasi dengan baik seperti itu ya. Terus kalau masalah itu tadi kurang bisa, yang akan Mbak Rati lakukan tadi apa? Mencoba berulang kali untuk memahaminya sampai bisa paham. Bisa ya, mungkin banyak latihan soal seperti itu ya. Kalau bisa. Tidak ada yang kurang paham gitu, nanti bisa tanya sama guru mata pelajarannya. Atau enggak juga ditambah les gitu. Oh iya, itu malah lebih bagus ya kalau ikut les ya. Kalau yang sudah ketinggalan pelajaran kemarin yang sudah ya sudah, tapi harus diperbaiki ya. Ya diperbaiki ke depannya Bu. Ya, bisa tanya sama temennya. Ya, bisa sama tanya sama teman-temannya. Misalnya hari ini tadi tugasnya apa, ya disuruh apa gitu, nanti bisa tanya sama temennya. Ya Bu. Ya seperti itu. Terus langkah-langkah yang Mbak Rati lakukan tadi sudah disebutkan. Selanjutnya perasaannya Mbak Rati gimana sih setelah mengikuti konseling? Masih takut yang dipanggil itu yang bersalah atau gimana? Sebenarnya masih agak takut ya Bu, karena itu masalah lebih pribadi gitu, diumbar-umbarkan, takut diumbar-umbarkan gitu loh Bu. Tapi menurut saya konseling ini juga menguntungkan karena saya juga mendapatkan solusi dari masalah saya gitu Bu. Iya. Ya jadi mulai sekarang kamu nggak perlu takut lagi ya? Iya Bu. Ya jadi nggak perlu takut lagi kalau misalkan di ruang BK tidak perlu dipanggil ya, ada masalah apapun silakan kamu itu datang ke ruang BK. Jadi anak yang datang ke ruang BK bukan berarti anak yang bersalah, bukan berarti anak yang harus dihukum atau apa ya. Jadi perlu Mbak Rati tahu, jadi BK itu tujuannya hanya untuk berdiskusi, mau menyelesaikan masalah-masalah apa yang menjadi masalah, jadi kita diskusikan. Jadi nggak perlu takut datang untuk ke ruang BK. Iya Bu, soalnya baru tahu kalau BK itu fungsinya kayak gitu. Oh ya, baru tahu kalau fungsinya itu. Padahal kan Bu ini udah menjelaskan terus kalau layanan klasikan. Iya Bu. Ya, jadi perasaan Mbak Rati gimana? Ya lega Bu. Lega ya? Ya, karena kan lebih tahu bagaimana cara mengatasi masalah-masalah kita dengan baik, bukan dengan cara membolos terus kita terbebas dari masalah gitu. Oke, cukup ya. Jadi Mbak Rati tadi sudah menyampaikan masalahnya, sudah punya solusinya juga untuk diri Mbak Rati sendiri. Terus nanti untuk selanjutnya bisa dijadwalkan untuk bertemu dengan guru matematika tadi ya. Iya. Gitu. Oke. Kalau gitu, ada yang ditanyakan lagi Mbak Rati? Insya Allah nggak ada Bu. Oke, cukup ya. Jadi kalau sudah tidak ada yang ditanyakan lagi, kita akhiri layanan hari ini ya. Oke, jadi nanti kalau sudah mendapatkan jadwal sama guru matematikanya, nanti kita beri lagi. Oke ya, tetap semangat Mbak Rati, sekolahnya jangan bolos-bolos lagi. Nanti Mbak Rati lebih oke ya. Oke, di musim pandemi seperti ini Mbak Rati harus tetap selalu menjaga kesehatan. Patuhi terus protokol kesehatan seperti itu ya Mbak Rati ya. Oke, silakan Mbak Rati bisa kembali melanjutkan pelajaran. Gitu. Oke, terima kasih. Ya. Oke, terima kasih.